Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ini hari ini semulaikan tanggal 1 Dzulhijjah. Dalam satu hadis dikatakan bahwa tidak ada amal soleh, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal soleh apa saja? Puasa, zikir, ngaji, dakwah. Ini 10 Dzulhijjah ini waktu yang sangat utama, paling utama. Sehingga sebagian para ulama mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih utama daripada Ramadan. Tapi kebanyakan umat lalai, maka perlu kita ingat-ingat dan kita ingatkan seluruh umat. Insyaallah malaikat. Ditingkatkan perjuangannya, dakwahnya. Semoga dakwah kita dalam 10 hari Dzulhijjah ini akan jadi lebih barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan umat. Ibadahnya ditingkatkan pula supaya lebih barokah lagi. Doanya ditingkatkan. Ini umat Islam dari seluruh dunia mulai berdatangan berbondong-bondong ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, di mana ibadah haji itu adalah merupakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk mengingati pengorbanan para nabi, para rasul, khususnya Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan keluarganya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji itu semua peringatan-peringatan perjuangan, pengorbanan mereka itu sebenarnya. Saking mulianya orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berkorban untuk agama Allah SWT, maka seluruh umat disuruh datang ke sana untuk mengingati. Di Arafah nanti tanggal 9 Dzulhijjah semua orang haji kumpul di Arafah untuk doa kepada Allah dan mengingati bagaimana dulu Nabi Adam di sana, supaya umat ini merasa bahwa mereka itu keturunan seorang nabi, seorang rasul yang diciptakan di surga, diturunkan ke dunia, sehingga mereka ada semangat untuk hidup seperti kehidupan kakeknya, kehidupan taat, kehidupan tunduk, kehidupan agama,
sehingga akan kembali ke surga lagi, insyaallah kan. Juga jamaah haji itu pergi ke Mina, tempat di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail karena perintah Allah. Nabi Ibrahim punya kefahaman, pokoknya namanya perintah Allah, walaupun pahit, getir, nggak masuk akal, tapi pasti mendatangkan kebaikan, kemuliaan dunia akhirat. Maka datanglah perintah yang kelihatannya pahit, getir, tidak masuk akal. Anak yang tidak berdosa, bahkan anaknya itu sangat cakep, soleh, lembut, hulaman halim, lembut, yaitu Nabi Ismail disuruh sembelih, disembelih juga. Tapi bukan malah mati, tapi malah barokah, menurunkan orang-orang soleh, menurunkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian di Safa Marwa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Semua orang-orang disuruh lari-lari dari Safa dan Marwa untuk mengingati pengorbanan Siti Hajar. Gunung Safa, Gunung Marwa itu gunung yang kecil, tapi dikatakan dalam Quran itu syiar agama Allah. Syiar agama Allah bukan Gunung Lawu, bukan Gunung Klothok, bukan Himalaya yang besar tinggi, tapi Gunung Safa yang kecil. Tapi di situ itu tempatnya seorang wanita telah berkorban karena agama Allah. Kehausan, kelaparan Siti Hajar di situ. Akhirnya Allah tolong keluarkan air Zam-Zam. Di dekat situ ada makom Ibrahim. Apa itu makom Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, maka diperintah oleh Allah untuk mengundang orang ke masjidnya. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Panggil manusia untuk haji, akan datang dari seluruh penjuru dunia. Maka Nabi Ibrahim berdiri di atas batu. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya memanggil seluruh manusia? Maka Allah mengatakan, kurang lebihnya, yang penting kamu memanggil saja, nanti yang menyampaikan adalah aku. Maka beliau menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Manusia, Allah menyuruh kamu semua haji, pada berangkatlah haji. Maka Allah telah sampaikan kesan dari undangan Nabi Ibrahim ini kepada seluruh manusia yang Allah kehendaki. Maka orang haji itu aneh malah kan. Orang miskin tahu tuh haji, nggak ada yang nyuruh, tahu tuh jual rumah, jual sawah, pergi haji. Sudah haji, ingin haji lagi. Dalam satu riwayat, ketika Nabi Ibrahim berseru, manusia, kamu semua disuruh haji oleh Allah. Itu arwah-arwah manusia itu semua menjawab,
yang Allah kehendaki. Kalau jawabnya iya, maka hajinya sekali. Kalau jawabnya iya, maka 2 kali. Kalau jawabnya iya, 3 kali. Ini ada seorang santri ketemu Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan terkenal orang yang dekat kepada Allah. Santrinya itu miskin. Mbah Khalil bilang, kamu pergi haji ya? Maka santri bilang, iya, katanya kalau dia. Oh, kamu pergi haji 2 kali, katanya Mbah Khalil. Karena kamu iya 2 kali. Ternyata betul 2 kali betul haji. Gimana mereka? Maka kalau ditasil itu iya gitu. Jangan ditasil. Nanti nggak berangkat itu alamat itu. Insyaallah malaikat. Paham malaikat? Dan kalau dakwah itu niat seluruh alam seperti Nabi Ibrahim, walaupun jauhlahnya di Temboro, niatnya adalah menyampaikan agama ke seluruh dunia. Walaupun adanya dinjungke hayya 'alas shalah, niatnya memanggil orang untuk sholat seluruh dunia. Maka nanti panggilan itu akan disampaikan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nanti tahu-tahu orang Amerika sana bangun tidur, saya kok ingin sholat. Masuk Islam. Ketika adanya itu ada niat, karena amalan itu nilainya menurut niatnya. Kamu ngantuk itu ada niatnya enggak? Enggak ada. Ngantuk kok niat tuh enggak ada. Kalau tidur itu ada niatnya biasanya. Bismillahirrahmanirrahim ya wa mudblak, niatnya nanti mau tahajud. Tapi kalau ngantuk tuh enggak ada niatnya. Segini aja terus. Iya. Ya opo, mbuh, gak ngerti. Di sana itu semulaikan ada Ka'bah. Ka'bah itu masjidnya para nabi. Seluruh para nabi pernah ibadah di sana. Maka tawaf di Ka'bah itu mengingati tawafnya para nabi, ibadahnya para nabi. Bahkan para malaikat pun juga ibadah di sana. Di situ itu ada Hijir Ismail yang ada kayak sumur cuman separuh itu, keluwengan itu. Di situ tuh ada kuburannya Nabi Ismail sama Siti Hajar di situ tuh. Nah, kuburan di masjid itu nggak apa-apa. Jangan ikut-ikutan orang Wahabi itu, nggak ngerti mereka itu. Ini riwayatnya sahih ini. Siti Hajar sama Nabi Ismail itu dikubur di situ. Nggak apa-apa atau nggak apa-apa. Rasulullah juga, ayo dibongkar dulu. Enggak, dibiarin aja sama Rasulullah. Masya Allah, malaikat Allah Ta'ala. Pokoknya haji itu ringkasnya memperingati kehidupan para nabi, para rasul. Kalau sudah ingat terus bagaimana? Cuman ingat dok? Tidak. Setelah ingat terus kita ikuti kehidupan mereka. Kalau kita mengikuti kehidupan mereka, insya Allah akan sampai ke tujuan mereka, dapat ridho Allah, masuk surga Allah. Insya Allah malaikat. Karena hidup itu seperti perjalanan malaikat.
napas-napas itu seperti langkah-langkah, hari-hari itu seperti kilometer-kilometer, bulan-bulan itu seperti ratusan kilometer, 100 pertama, 100 kedua, tahun-tahun itu seperti, pokoknya ya begitulah ya. Hidup itu seperti perjalanan terus berjalan. Setiap napas tuh kita ini tambah berjalan, tambah dekat kepada tempat yang pasti. Itulah namanya negeri akhirat. Kalau kita berjalan mengikuti jalannya para nabi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kita akan sampai ke tujuannya para nabi. Kalau kita tidak mengikuti jalan mereka, bagaimana akan sampai kepada tujuan mereka? Para nabi ke barat, kita ke timur, mau ketemu, bagaimana bisa ketemu? Para nabi ke utara, kita ke selatan, tambah hari tambah jauh. Betul nggak teman-teman? Dan jalan kehidupan para nabi itu bagaimana? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jalan kehidupan para nabi yaitu siang malam dakwah, mengajak orang untuk ingat pada Allah, taat kepada Allah. Itulah jalan kehidupan para nabi. Maka kalau kita ingin mengikuti mereka, harus dakwah siang dan malam. Insyaallah malaikat. Jalan kehidupan para nabi itu siang malam taklim, belajar agama. Kalau para nabi yang ngajari malaikat, kalau kita ya baca buku taklim itu. Insyaallah malaikat. Jalan kehidupan para nabi itu siang malam ibadah, mengingati Allah. Maka kita pun siang malam begitu juga. Insyaallah malaikat. Jalan para nabi itu melayani umat, khidmat kepada umat, menyayangi umat, ngopeni umat. Maka kita pun kalau ingin ikut mereka ya ngopeni umat. Insyaallah malaikat. Kalau mau sok bodoh nggak mau ngopeni umat, nanti bahaya soalnya kan. Berarti kita tidak ikut jalan mereka. Dan supaya kita bisa berjalan di jalan mereka, kita latihan. Supaya bisa latihan, keluar 4 bulan. Insyaallah bang ya. Niki rampun genah ta niki? Mun genah dereng. Ben iso nderek para nabi kudu latihan, ben iso latihan metu 4 wulan. Niki mun genah dereng niki? Mun nek pun genah ndang ngadeg. Oh, jumeneng. Nah, monggo 4 wulan 30 dina, monggo 4 wulan 30 dina, tambah masa, sisa masa, sahabat ki 10 Dzulhijjah, sebaik-baiknya amal soleh adalah amal soleh 10 Dzulhijjah, paling sedikit 10 dina. Aja sampai 10 dina iki ora kanggo agama, wah rugi gede. Insyaallah malaikat. Sekarang mudzakarah 3344. Nah,